Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore pada Bapak Irsyaf Marshall dan juga kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dari kelas M yang terdiri dari 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Lia Metami, dengan NIM 221061124, dan juga Jessica Ariana dengan NIM 22106112666. Kemudian ada Helen Hervinia dengan NIM 22106112258 dan juga Rania Kanita dengan NIM 23106113884. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan juga penting, khususnya dalam ranah hukum tata negara. Judulnya adalah letak hukum acara Mahkamah Konstitusi di antara ilmu pengetahuan lain. Topik ini bukan hanya membahas teknik hukum secara semata, tapi juga menyentuh dimensi interdisipliner antara hukum, filsafat, politik, hingga teori negara. Mari kita dalami bersama. Sebelum memasuki lebih dalam mengenai penjelasan terkait letak hukum acara Mahkamah Konstitusi di antara ilmu pengetahuan lain, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi teman-teman semua, hukum acara Mahkamah Konstitusi ini adalah hukum formal atau procedural law yang memiliki fungsi untuk menegakkan hukum material, yaitu hukum tata negara material. Nah, hukum acara Mahkamah Konstitusi ini memiliki dasar hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Secara lebih luas, hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah aturan dan tata cara beracara yang mengatur proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, hal ini itu mencangkup prosedur pengajuan perkara, tahap pemeriksaan, pembuktian, hingga putusan dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, serta memutus pendapat DPR mengenai pelanggaran terhadap presiden dan wakil presiden. Kemudian hukum acara ini bersifat lex specialis dalam sistem hukum acara di Indonesia. Ia berbeda dengan hukum acara perdata maupun pidana karena tujuan dan prinsip dasarnya menyentuh jantung konstitusionalitas negara. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci oleh teman dan rekan saya. Terima kasih. Saya akan membahas mengenai posisi dalam ilmu hukum. Dalam konteks ilmu hukum, hukum acara Mahkamah Konstitusi berada dalam rumpun hukum tata negara, lebih tepatnya pada cabang hukum konstitusi dengan spesifikasi teknik prosedural. Namun, kita tidak bisa hanya melihatnya secara sempit sebagai prosedur yudisial. Hukum acara MK adalah perwujudan dari bagaimana prinsip-prinsip konstitusi diimplementasikan dalam praktik. Maka dari itu, posisi hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah sebagai jembatan antara norma dasar dalam konstitusi dengan pelaksanaannya melalui pengadilan konstitusi. Secara metodologis, hukum acara MK terdiri dari 2 tradisi besar, yaitu tradisi positivistik dan juga tradisi hermeneutik atau realis. Untuk tradisi positivistik itu ditekankan dalam hal kepastian hukum, tertib norma, dan juga prosedur formal. Sementara untuk tradisi hermeneutik atau realis ditekankan mengenai penafsiran, nilai, dan juga konteks sosial politik. Oleh karena itu, hukum acara MK bukan hanya membahas mengenai teknikal yudisial, tetapi juga mengandung refleksi nilai-nilai dasar negara. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Mahkamah Konstitusi tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan interdisipliner yang erat dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan lainnya. Pemahaman terhadap hubungan ini sangat penting untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan hukum acara MK secara komprehensif. Yang pertama adalah hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai cabang hukum formil. Hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum material, yaitu hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Dengan demikian, hukum acara Mahkamah Konstitusi mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan kewenangan MK dalam menguji dan memutus perkara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah hubungan dengan ilmu hukum tata negara. Ini merupakan hubungan yang paling fundamental. Hukum tata negara adalah induk dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. HTN mengkaji struktur dan fungsi lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi, serta hak-hak dasar warga negara.
HMK sebagai bagian dari HTN menyediakan prosedur dan mekanisme untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusi yang diatur dalam HTN. Misalnya, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah implementasi konkret dari prinsip supremasi konstitusi yang merupakan bagian dari HTN. Yang ketiga adalah hubungan dengan ilmu hukum administrasi negara. Meskipun berbeda fokus, ada titik temu antara hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan ilmu hukum administrasi negara. Han mengkaji hukum yang mengatur kegiatan administrasi pemerintahan. Dalam konteks HMK, putusan MK dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan administrasi negara, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara atau hak-hak warga negara yang dijamin konstitusinya. Selain itu, aspek-aspek prosedural dan kelembagaan dalam Han dapat memberikan perspektif dalam memahami tata kelola internal MK. Yang keempat adalah hubungan ilmu sosial dan ilmu sains. Dalam beberapa kasus, MK menerima keterangan dari ahli di berbagai bidang ilmu, seperti ilmu sosial dan sains, untuk membantu dalam proses penemuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya mengandalkan norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan perspektif ilmiah dalam memutuskan perkara. Yang kelima adalah hubungan ilmu filsafat dan etika. Keputusan MK seringkali mencerminkan nilai-nilai keadilan dan moralitas yang mendalam yang merupakan kajian utama dalam ilmu filsafat dan etika. Misalnya dalam putusan mengenai anak di luar perkawinan, MK mempertimbangkan aspek moral dan keadilan dalam konteks konstitusional. Selanjutnya adalah hubungan dengan ilmu sosiologi hukum. Sosiologi hukum mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. HMK tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial. Putusan MK dapat mempengaruhi perilaku dan struktur sosial. Demikian pula perubahan sosial dapat menjadi pendorong munculnya isu-isu konstitusional yang perlu disahkan oleh MK. Pemahaman tentang realitas sosial, budaya hukum masyarakat, dan dampak sosial dari putusan MK adalah bagian integral dari kajian HMK yang komprehensif. Selanjutnya adalah hubungan dengan asas hukum dan prinsip keadilan hukum. Acara MK juga terkait dengan prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh lembaga lain, serta asas-asas hukum acara yang berlaku seperti asas independen, imparsial, dan due process of law. Hal ini menunjukkan hubungan antara hukum acara MK dengan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan teori peradilan. Yang terakhir adalah hubungan dengan ilmu perbandingan hukum. Ilmu perbandingan hukum mempelajari sistem hukum di berbagai negara. Dalam pengembangan HMK, perbandingan dengan praktik dan doktrin peradilan konstitusi di negara lain dapat memberikan wawasan dan inspirasi untuk perbaikan dan penyempurnaan. Misalnya, studi tentang model-model pengujian konstitusional di negara lain di Jerman, Amerika Serikat, atau negara lain yang dapat memperkaya perspektif dalam memahami dan mengembangkan hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Sehingga letak acara hukum Mahkamah Konstitusi dalam ilmu pengetahuan lain terutama berada dalam ranah ilmu hukum, khususnya hukum acara dan hukum konstitusi. Ia berfungsi sebagai instrumen formil untuk menegakkan hukum material, konstitusi, dan memiliki hubungan yang erat dengan ilmu hukum acara lainnya, ilmu konstitusi, serta prinsip-prinsip peradilan dan sistem ketenagakerjaan Indonesia. Dengan demikian, hukum acara MK merupakan bagian integral dari ilmu hukum yang menghubungkan teori dan praktik peradilan konstitusi dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait letak strategis dalam struktur ketatanegaraan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Teman-teman semua, secara kelembagaan Mahkamah Konstitusi ini berperan sebagai benteng penjaga konstitusi atau disebut sebagai the guardians of the constitution. Nah, letak strategis MK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sangatlah penting karena MK menjadi lembaga yang menjaga agar konstitusi tetap menjadi dasar dan pedoman utama dalam penyelenggaraan sebuah negara. Hukum acaranya menjadi sebuah alat vital untuk memastikan bahwa proses penyelesaian konstitusi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan adil. Kemudian, hukum acara Mahkamah Konstitusi ini menjadi tulang punggung agar putusan MK tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga legitimat secara moral dan politik. Dengan kata lain, hukum acara Mahkamah Konstitusi ini berfungsi untuk yang pertama yaitu menjamin proses persidangan berjalan secara transparan sehingga publik dapat membantu dan mempercayai proses tersebut. Dan kemudian menjamin proses persidangan berjalan secara akuntabel sehingga setiap tahapan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan kemudian menjamin proses persidangan berjalan secara adil sehingga hak-hak para pihak yang berperkara dihormati dan dipenuhi. Dan kemudian hukum acara yang baik akan memperkuat posisi MK
sebagai lembaga yang kredibel dan dipercaya dalam menjaga konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia. Kemudian letak strategisnya ini terlihat dari perannya dalam menjaga demokrasi konstitusional dan kemudian kewenangan yang menyentuh langsung hubungan antar lembaga negara dan keputusannya yang bersifat final dan mengikat sehingga hukum acara harus menjamin keseriusan dan validitas seluruh proses. Jadi letak strategis Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia tidak hanya terlihat dari kewenangan dan perannya, tetapi juga dari pentingnya hukum acara yang mengatur proses penyelesaian perkara di MK. Hukum acara yang efektif dan efisien memastikan bahwa MK dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal, menjaga demokrasi dan keseimbangan antar lembaga negara, serta menghasilkan putusan yang final, mengikat, dan juga berwibawa. Seperti itu teman-teman. Dan berikut merupakan keterkaitan Mahkamah Konstitusi dengan ilmu hukum lain. Yang pertama ada hukum tata negara. Mahkamah Konstitusi atau MK memegang peranan krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai pemegang konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjadi faktor utama yang memastikan setiap norma hukum selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan sekedar penegak hukum, tetapi juga membentuk tafsir resmi Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan rujukan bagi semua lembaga negara. Hal ini menegaskan bahwa betapa pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kemurnian nilai-nilai konstitusi, serta menegaskan prinsip supremasi konstitusi yang menjadi fondasi bagi negara hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada hukum administrasi negara. Keterkaitan Mahkamah Konstitusi dengan hukum administrasi negara menjadi sangat relevan, karena ketika Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas norma administratif atau produk hukum tata usaha negara, contohnya adalah ketika Mahkamah Konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu atau peraturan lain yang berdampak pada ranah administratif. Hal ini berkaitan dengan hukum administrasi negara. Contohnya yang pertama ada asas legalitas yang menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum. Kemudian terdapat asas diskresi yang memberi ruang kebijakan bagi pejabat yang kerap menjadi materi uji yang dihadapkan pada konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan hak warga negara. Yang ketiga, terdapat hukum perdata dan pidana. Mahkamah Konstitusi memiliki keterkaitan erat dengan hukum perdata dan pidana, meskipun tidak menjadi ranah utama di lembaga ini. Contoh sederhana, putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang perkawinan berdampak langsung pada hak-hak perdata warga negara. Misalnya, soal batas usia perkawinan atau keabsahan pernikahan beda agama. Kemudian dari sisi hukum pidana, putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Tindak Pidana menjadi implikasi luas terhadap sistem pemidanaan nasional. Misalnya terkait hak-hak tersangka dan terdakwa, hal ini menunjukkan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi menjadi referensi dan pembaharuan hukum di bidang perdata dan pidana. Kemudian yang terakhir terdapat perbandingan hukum. Sebagai contoh yang lebih komprehensif, terdapat contoh perbandingan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Constitutional Court di negara lain seperti Jerman, Korea Selatan, ataupun Afrika Selatan. Masing-masing memiliki prosedur hukum, pengujian konstitusionalitas, kewenangan, dan efek putusan yang berbeda-beda. Contohnya, Constitutional Court di Jerman memiliki tradisi panjang dalam abstract review yang menekankan pada pengujian norma secara abstrak. Sementara Constitutional Court di Korea Selatan juga memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi dalam konteks sistem presidensial. Perbandingan ini menunjukkan posisi unik Mahkamah Konstitusi Indonesia yang tidak hanya menguji undang-undang, tetapi juga menjadi simbol. Sebagai kesimpulan, hukum acara Mahkamah Konstitusi bukan hanya satu cabang teknis dari ilmu hukum, melainkan suatu bidang yang multidisipliner yang bersentuhan dengan banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Dalam era demokrasi konstitusional seperti sekarang, memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi secara komprehensif adalah hal yang mutlak, bukan hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi siapa saja yang peduli pada keadilan dan konstitusi. Sekian presentasi dari kelompok 3, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.